Di bawah hembusan nafas seperti itu, seluruh Pulau Taiyin langsung bergetar, seolah-olah tsunami telah menggulung dan mencapai langit yang tak berujung. Sial! Di bawah, ekspresi Mo Li langsung berubah menjadi hijau. Qin Chen, orang ini, memintaku untuk menjaga tempat ini. Dia membuat keributan besar sendirian. Bagaimana aku bisa menyembunyikannya? Wajah Mo Li sama jeleknya dengan dasar pot, dan dia buru-buru mengangkatnya kepalanya untuk melihat ke langit. Benar saja, di langit, gadis matahari Pluto dan gadis bintang gelap Pluto melihat ke bawah ke laut bencana abadi hampir pada saat yang bersamaan, dan cahaya tajam tiba-tiba keluar dari pupil mereka. Apakah ada orang di bawah lautan bencana abadi ini? Siapa ini? Sun Pluto dan Dark Star Pluto sama-sama berubah warna. Setelah permaisuri Mingyue menghilang, untuk mencegah orang lain mengintip ke laut kesengsaraan abadi, mereka bertiga duduk di sisi laut kesengsaraan abadi. Bisa dikatakan kecuali mereka bertiga, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki bagian dalam laut kesengsaraan abadi, tentu saja ketiganya hanya menjaga bagian dalam laut kesengsaraan abadi, karena mereka tidak bisa memasuki inti laut kesengsaraan abadi tanpa izin dari permaisuri Mingyue. Namun kini, aura menakutkan seperti itu telah meletus dari lautan bencana abadi ini, yang membuat gadis Sun Pluto dan gadis bintang gelap Pluto tidak ketakutan. Dalam adegan ini, seseorang pasti memasuki kedalaman laut bencana abadi dan mengaktifkan kekuatan di laut bencana abadi. Gadis Taiyin Pluto, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Gadis Sun Pluto langsung berteriak dengan marah. Bahkan mereka tidak bisa membuat keributan besar di laut bencana abadi apa yang dilakukan Taiyin Mingnu, dan siapa yang dia biarkan memasuki kedalaman laut bencana abadi. Menimbulkan gangguan sebesar itu. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, gadis Sun Pluto dan gadis bintang gelap Pluto segera melesat menuju lautan bencana abadi di bawah. Pada saat yang sama, sebuah token hitam muncul di tangan mereka, dan mereka mengaktifkannya dalam sekejap. Berdengung. Gelombang tak kasat mata menyebar dan menyebar ke segala arah di laut bencana abadi dalam sekejap ini adalah pesan mereka bahwa bawahan mereka datang untuk membantu. Sial, hentikan mereka, jangan biarkan mereka berhasil mengirim pesan. Mo Li, yang telah bersembunyi di sana sepanjang waktu, tidak bisa menahannya lagi. Dengan raungan, dentuman, sosoknya seperti sambaran petir, tiba-tiba melesat ke langit tak berujung. Kekuatan iblis, blokade. Kekuatan iblis yang menakutkan berpusat pada tubuh Mo Li dan menyapu ke segala arah secara instan, membentuk langit yang gelap, dengan cepat menutup dunia dan menghalangi komunikasi antara matahari dan bintang gelap Pluto. Pada saat yang sama, Mo Li dengan cemas memandang Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu, dan berteriak, "Abadi, Taiyin, tunggu apa lagi, mengapa kamu tidak mengambil tindakan?" Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu juga berpengalaman di medan perang Tuan, tapi ada satu hanya sesaat linglung, dan saat berikutnya, dua sosok melonjak ke langit pada saat bersamaan. Pergilah. Kaisar Abadi mengaktifkan istana Siming di tubuhnya, dan melihat sebuah istana sederhana langsung membesar di kehampaan, berubah menjadi langit yang indah, langsung menutupi seluruh dunia, menutup kehampaan dalam radius ribuan mil. Ledakan, tekanan yang mengerikan menyapu, dan kekosongan dalam jarak ribuan mil mengeluarkan suara berderit yang keras, dan terikat erat. Sebuah manik hitam juga muncul di depan Taiyin Mingnu. Manik ini berisi asap dan cahaya hitam, dan dengan teriakan tajam Taiyin Mingnu, aliran cahaya seperti asap yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat ke segala arah. Formasi Taiyin Juetian, bangkit, boom. Boom boom boom. Saat suara Taiyin Mingnu jatuh, dengan Pulau Taiyin sebagai pusatnya, susunan cahaya muncul di kehampaan dalam radius ribuan mil. Susunan cahaya itu berkabut, meluas dengan cepat, dan akan menutup dalam sekejap mata. Bersama Jenderal Istana Siming, seluruh langit dan bumi di kawasan ini ditutupi dan diubah menjadi penjara. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat. Ketika kekuatan iblis naik ke langit,
gadis Sun Pluto dan gadis bintang gelap Pluto sudah merasakan ada yang tidak beres, dan mereka terkejut. Sebenarnya ada seorang kaisar kuat yang tersembunyi di Pulau Taiyin, dan mereka bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Manik Matahari Sengit Pluto. Gadis Matahari Pluto tidak mempedulikan hal lain, dia berteriak dengan marah, bibir merahnya terbuka, dan manik gelap langsung muncul dari mulutnya dan berubah menjadi matahari hitam yang terik, menghadap ke langit. Formasi besar itu menghancurkannya dengan keras. Dia tidak boleh membiarkan formasi Taiyin Juetian Taiyin Mingnu diatur, setelah terbentuk, keduanya akan terjebak di sini, terisolasi dan tidak berdaya, dan menjadi kura-kura di dalam toples. Ledakan. Bola matahari hitam yang terik menghantam formasi kehampaan dengan keras, dan seluruh formasi meraung dengan keras, dan segera diblokir. Abadi. Teriak Setan Li. Jangan khawatir. Mata Kaisar Abadi dingin, dan aura kematian yang menakjubkan masih melekat di sekujur tubuhnya. Dia seperti dewa kematian, dengan berani mendesak istana Siming untuk menekannya dalam sekejap. Ledakan. Aura menakutkan meletus dari istana Siming, dan itu benar-benar menekan mutiara kebohongan Dewa Pluto dalam sekejap. Mutiara kebohongan Dewa Pluto redup dan berdetak kencang, tapi tidak peduli bagaimana dia diayunkan, ia selalu terkurung dalam kehampaan, dan tidak bisa bergerak. Tidak. Istana Siming ini adalah harta rahasia yang digunakan oleh permaisuri Ming Yue saat itu. Setidaknya 10 kali lebih menakutkan daripada mutiara Pluto Laiyang. Bahkan jika Kaisar Abadi tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, itu masih cukup untuk menekannya. Apa? Ketika gadis matahari melihat pemandangan ini, dia terlihat sangat terkejut dan marah. Mutiara Pluto Liang miliknya adalah harta karun dunia bawah Kaisar Agung, tetapi mutiara itu dapat ditekan dengan mudah. Bagaimana Kaisar Abadi bisa mendapatkan harta karun istana yang begitu menakutkan? Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan keterkejutan dan kemarahannya. Dia buru-buru menatap bintang gelap Mingnu dan berkata dengan cemas, "Bintang gelap, tunggu apa lagi? Istana Siming, ini benar-benar istana Siming." Bintang gelap. Mingnu matanya tertuju pada istana Siming di depannya, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Kaisar Abadi. Warna Kaisar Abadi sedikit berubah. Bisakah gadis dunia bawah bintang kegelapan ini mengenali Siming Dian? Perlu dicatat bahwa meskipun istana Siming adalah harta paling berharga dari permaisuri Ming Yue, namun jarang diperlihatkan kepada dunia, kecuali bagi para eksistensi teratas di dunia bawah yang telah melihat permaisuri Ming Yue menggunakannya dan mengetahuinya, orang-orang kuat lainnya dan bahkan banyak kaisar besar yang mengetahuinya, bahkan mereka tidak mengetahui keberadaan istana Siming. Adapun bawahan mereka yang mengikuti permaisuri Ming Yue saat itu, mereka sebenarnya tidak tahu. Tapi bagaimana gadis bintang kegelapan Ming tahu tentang istana Siming? Saya melihat Dewi Bintang Gelap di seberangnya, tampak ragu-ragu, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Saat dia hendak berbicara, terdengar ledakan, dan formasi Taiyin Juetian yang dibentuk oleh Taiyin Mingnu dalam pertarungan sebenarnya langsung terbentuk, menyegel dunia. Pemaksaan yang mengerikan langsung turun ke dunia, menekan gadis Sun Pluto dan gadis bintang gelap Pluto. Sialan. Dewi Matahari dan Pluto tampak kaget dan marah, dan meraung, "Bintang gelap." Dewi Bintang Gelap dan Pluto ragu-ragu sejenak, tatapan tegas muncul di matanya, dia bergoyang, dan hendak mengambil tindakan, tapi dia hanya bergerak, dengan keras, aura menakutkan muncul di atas kepalanya dan menyelimuti dirinya. Itu Molly. Entah kapan itu muncul di atas kepala Darkstar Hades dengan kekuatan magis yang tak ada habisnya, tangan besar itu menekan ke arah Darkstar Hades, berubah menjadi pelangi gelap untuk memblokir area sekitarnya. Ekspresi bintang kegelapan Pluto berubah drastis, dan dia buru-buru bertepuk tangan. Dengan keras, telapak tangannya mengenai kekuatan iblis tak berujung yang diberikan oleh Molly. Itu hanya mengeluarkan suara menderu yang keras, tapi tidak mampu meledakkan Molly sama sekali. Perbudakan. Apa yang terjadi?
Kilatan kengerian melintas di mata dunia bawah bintang gelap. Kapan kaisar yang begitu kuat muncul di lautan bencana abadi ini? Apalagi setelah merasakan aura dingin di tubuh Molly, ekspresi Darkstar Pluto tiba-tiba berubah, dan dia bahkan melontarkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Boom! Dia mengangkat tangannya, dan 7 atau 49 harta karun seperti manik petir langsung muncul di sekelilingnya, dan itu memukul Molly dengan keras. Boom 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 boom. Masing-masing manik-manik guntur hitam legam ini seperti bintang yang agung, menghantam dengan keras kekuatan iblis yang diberikan oleh Molly, segera mengguncang energi iblis di langit dengan keras, dan pada saat yang sama, dampak mengerikan mengalir ke tubuh iblis. Tubuh Lee membuat tubuh Molly gemetar terus-menerus. Sialan, kenapa orang-orang ini memiliki harta karun dunia bawah Kaisar Agung? Aku satu-satunya yang tidak punya apa-apa. Petik 2. Molly mengutuk dalam hatinya dan sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Seluruh tubuhnya terguncang, tapi dia menekan serangan bintang gelap Mingnu, tidak memberinya kesempatan untuk menerobos, tidak peduli bagaimana bintang gelap Mingnu menggunakan 7 atau 49 manik gunturnya, dia tetap tidak bisa menembus iblis itu. Pengekangan yang parah. Bintang gelap ini hanyalah sampah. Melihat ini, gadis Sun Pluto mengumpat dengan marah. Ledakan. Dia langsung meninggalkan mutiara Pluto Liang dan melayang ke langit, bahkan tidak peduli dengan harta kaisar yang telah dia tekan, dan ingin memaksa keluar. Kemana harus pergi? Pada saat ini, gadis Taiyin Pluto juga telah melepaskan tangannya, dan dengan goyangan, dia tiba-tiba muncul di depan gadis Sun Pluto. Kekuatan mengerikan dari Taiyin menyapu dan menjerat gadis Sun Pluto, dalam sekejap. Pergi! Gadis Matahari dan Pluto berteriak dengan marah, dan kekuatan mengerikan dari matahari meletus di tubuhnya, mencoba mengusir kekuatan ini. Namun, begitu dia mengaktifkan kekuatan di tubuhnya, terdengar suara gemuruh, dan Kaisar Abadi telah mengaktifkan Istana Siming. Nafasnya tertahan ke arahnya. 3 lawan 2. Ditambah lagi ini adalah pertandingan kandang. Sun Pluto dan Darkstar Pluto langsung terjerumus ke dalam situasi yang sangat sulit. Ledakan. Di depan gadis Matahari dan Pluto, kekuatan Taiyin seperti rantai, menyapu ke dalam, dan dengan aura dingin yang aneh, utusan suci teratai hitamlah yang mengambil tindakan. Setelah gadis Matahari dan Pluto terjerat, orang ini akan berumur pendek, pasti akan sulit untuk melarikan diri dalam jangka waktu tertentu, dan pada akhirnya hanya bisa diperketat dan diikat di sini sedikit demi sedikit. Sialan! Taiyin, aku tidak menyangka bahwa kamu tanpa sadar menyusun rencana sebesar itu dan berkolusi dengan begitu banyak kaisar yang kuat. Itu benar-benar tersembunyi dalam-dalam. Namun, jika kamu berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki sarana, kamu terlalu naif. Pada saat ini, sedikit rasa dingin muncul di kedalaman mata Sun dan Pluto. Silakan turun, Tuan, untuk membantu saya mengalahkan musuh. Diikuti dengan teriakan marah Sun dan Pluto. Ledakan. Di belakang Matahari dan Pluto, bayangan yang menjulang tinggi dan megah muncul seketika, melayang di langit dan bumi. Saat sosok ini muncul, tekanan dari Kaisar Agung yang menekan 9 langit dan 10 bumi langsung menyapu seluruh Pulau Taiyin, menyapu segalanya.